Hindi kan suara. Ada suara Pak. Ada suara Aja disuarai. Ya, kita mulai ya. Link YouTube-nya itu udah saya share. Silakan kalau mau share ke jaringan, barangkali masalah sinyal bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Semangat pagi juga. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa alhamdulillah. Teman-teman yang saya banggakan, hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa lagi untuk yang kesekian kalinya dalam rangka live sharing ya, sama handle AB415. Saya doa mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan para pengikut sampai hari Jumat. Ya, testing, cek suara saya kedengaran dengan baik? Jelas. Ya, baik. Jelas. Baik, kalau jelas. Ya, pada kesempatan malam hari ini mungkin kita akan sharing-sharing terkait dengan mungkin kegiatan master untuk yang akan datang. Barangkali ada yang mau di-sharingkan teman-teman. Ada berapa ya yang ikut master ya? Jaringannya dari AB415 ya? Oh, hanya yang Jadi kemarin Mbak Renita ada nggak nih? Hadir ya? Kayaknya yang Mbak Renita ada 4. Atau ada yang lain? Ada nggak yang di sini ikut master itu? Atau jaringan lah, jaringannya. Yang kalau malam ini kayaknya barengan dengan webinarnya Mas Mufti kayaknya, terkait dengan review untuk seminar master leader besok. Sehingga mungkin yang ikut yang ikut seminar barangkali tidak bisa gabung pada malam hari ini. Tapi karena saya tahu teman-teman juga banyak yang belum bisa ikut, belum bisa ngirim karena kondisi, sehingga malam hari ini tetap kita lanjut sharing-sharingnya. Kemudian ini masih ada waktu 1 mingguan ya teman-teman, khususnya yang mau ke Jogja atau jaringannya yang mau ke Jogja. Mbak Renita, jenengan jadi ngirim berapa? Jadi buka. Kirim 4, cuma yang 1 downloadnya Mas Didi. Oh, berarti nanti bareng ke tempat saudara dulu. Saya ke atas dulu ke rumah Simbah. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi saya mohon maaf banget ini teman-teman yang ke Jogja khususnya, saya belum bisa menerima tamu karena kondisi benar-benar kami belum bisa menerima tamu karena kami belum bisa bersahabat dengan dengan masyarakat masih belum begitu mengizinkan ya ketika ada keramaian gitu. Jadi mohon maaf banget. Saya hanya bisa mensupport, mudah-mudahan mensupport doa ya khususnya. Nanti juga rencana insya Allah saya akan hadir juga
walaupun mungkin nggak full atau mungkin bisa jadi full 3 hari tapi tidak full jamnya begitu ya. Mungkin hari Jumat jam berapa, hari ini jam berapa, itu nanti kemungkinan kami tidak bisa full karena memang barengan, tapi saya usahakan tetap hadir nanti. Gitu. Jadi teman-teman tetap semangat walaupun di era pandemi saat ini, dan tentunya mungkin sudah banyaklah dijelaskan oleh leader kita dari kemarin, sudah pernah sharing dengan Pak Muhsanto Ali, kemudian dengan Mas Mukti. Nah, ini tetap kita harus semangat dan harus menyemangati downline kita. Artinya memang di era pandemi saat ini, ya semuanya hampir terpukul, semuanya hampir turun, akan tetapi kita tetap semangat, karena dari semangat itu insya Allah omset itu tetap ada gitu loh, walaupun mungkin sedikit turun. Jangan sampai teman-teman down, kemudian omsetnya sangat drastis itu. Nah, faktanya ada di jaringannya Mas Amin ya, khususnya ini kayak air pandemi ini banyak banget loh. Ini baru aja kemarin Mas Asep ya, dapat 2 apa 1 itu. Satunya punya siapa itu kalau jadi kalau nggak salah minggu ini minggu ini 2, minggu lalu juga 2. Jadi sebulan udah 4 stokis. Ini artinya menunjukkan bahwa ada teman-teman itu yang konsen sehingga omsetnya tetap masih bisa 10.000 atau masih bisa naik, masih bisa bertahan minimal. Karena memang salah satu syaratnya untuk menjadi stokis, ini saya sampaikan khususnya bagi teman-teman yang belum stokis ya, bahwa syaratnya adalah minimal di omset 10.000 selama 3 bulan berturut-turut. Jadi nanti kalau misalnya ada di bulan kedua misalnya omsetnya turun, maka nanti harus diganti omset bulan berikutnya lagi. Ini setahu saya begitu. Kayaknya belum ada perubahan. Nah, ini teman-teman yang yang sudah komitmen, yang era pandemi ini kok bisa menelurkan stokis, ini patut kita belajar bersama. Ya, patut kita belajar bersama supaya ya kita minimal kalau sudah sharing-sharing begini, sudah belajar bersama, minimal tidak ngelokro, tidak loyo, itu minimalnya gitu. Walaupun mesti ada perubahan atau ada penurunan begitu, tapi tetap kita menjaga semangat, kita ngecas pada kesempatan malam hari ini, dan kita akan sharing dengan teman kita atau leader kita yang luar biasa, yang bisa menelurkan 1,2 ini. Ya, nanti biar Mas yang bersangkutan nanti yang akan bercerita ya. Ini saya lihat beliau, dari saya kenal dengan beliau cukup bagus, walaupun silent ya. Beliau kayaknya menang ya, diem, tapi ternyata actionnya luar biasa, sehingga di era pandemi ini beliau bisa menelurkan stokis. Nah, siapa dia? Ada yang tahu? Ya, beliau adalah Mas Asep Saiful. Ya, pada malam hari ini akan berbagi tips and trik ya, atau sharing-sharing lah. Intinya sharing-sharing, kok bisa ya pandemi ini kok bisa pecah telur atau menelurkan stokis baru. Tentunya omsetnya tidak turun, mungkin cenderung naik. Nah, seperti itu. Cek Mas Saiful. Cek, hadir Mas.
Ya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, sehat. Kayaknya tambah gemuk aja ini. Malu saya tuh, gak bisa ngomong Mas. Kumisnya tambah gemuk, Mas. Mantap. Ya. Kayaknya karena nggak pernah keluar apa keluar tuh sih. Nggak Ya. pernah keluar jadi pada gemuk-gemuk semua ini. Ya, Mas Saiful, ini kita mau belajar bareng nih, Mas. Barangkali ada 1-2 hal yang bisa di-sharing. Kok bisa ya, jenengan kok bisa menurunkan stokis? Nah, mungkin kiat-kiatnya apa? Nah, ini mudah-mudahan nanti jadi amal jenengan gitu ya, rekening kebaikan jenengan, walaupun ini bukan apa namanya, bukan jaringan jenengan semuanya, walaupun ada tapi tidak semuanya, bahkan lebih banyak jaringan crossland, tapi kalau niatnya ini sedekah ilmu, saya kira nanti akan menjadi amal jenengan dan mudah-mudahan dibalas di akhirat nanti begitu. Begitu Mas, ya bisa perkenalan sendiri ya, silakan perkenalan sendiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gak usah perkenalkan ya. Saya Saiful dari Ciamis, Raja Desa. Mungkin owner stokis J2022. Alhamdulillah, memang mungkin saat ini malah Statusnya udah kawin belum? ya, malah saya memang banyak stokis itu dari awal COVID ya. Kelahiran stokis itu memang yang stokis yang enggak sebelum COVID itu cuma 2 orang. Mas Ngkus sama Mas Idan Hamdani. Sisanya itu semua waktu COVID. Wah, mantap, luar biasa ini. Ya. Nah, untuk Totalnya berapa, Mas? Totalnya berapa stokis? sekarang 18 stokis. 18. Berarti luar biasa, 16 stokis. Sekitar Wow. 16 stokis di era pandemi. Wah, luar biasa ini. sebetulnya di era pandemi itu lebih gampang presentasinya. Oh iya betul, nggak harus ke Jogja ya. Nggak perlu ke Jogja. Jadi saya edifikasi. Pertamanya kan satu itu yang stokis online itu Mas Ibah, adik saya sendiri. Ya. Terus saya lihat-lihat kok ini lebih gampang. Terus resikonya lebih mudah. Lebih ringan juga resikonya. Nah, terus saya edifikasi ke semua jaringan bahwa ini manfaatkan untuk percepatan stokis. Ini lebih ringan. Nah, setelah itu mereka itu memang caranya gimana? Nah, caranya seperti apa menjadi stokis? Saya kasih syarat-syaratnya. Pertama harus gold manager, terus harus Kak Amit, Mas, di mute suaranya dibuka. Nah. Ini ada yang nelpon Mas. Oh, ada yang nelpon. Pertama saya kasih syarat stokis. Setelah kasih syarat stokis, kasih tahu langkah-langkah. Nah, seperti apa langkah-langkah untuk menjalankan kesempatan menjadi stokis. Seperti itu. Pertama si Alin. Kalau saya sih awalnya yang ditanam di distributor itu untuk mencetak pedal itu pertama itu keyakinan karena keyakinan sama macan. Keyakinan sama macan. Setelah tertanam keyakinan bahwa nasa ini memang
betul-betul berpotensi, terus macannya apa, nah baru saya duplikasikan melangkah awal untuk membangun jaringan. Sebetulnya kalau masalah jualan sih kalau di era pandemi memang turun, tapi kekuatan jaringan memang sangat luar biasa. Oh iya, iya. Mungkin dijelaskan dulu Mas, jaringan ketika ini ya macan tadi, barangkali ini kalau ada member baru gitu ya, macan itu apa ya? Nanti apa yang di hutan sana begitu? Barangkali ada yang baru itu, atau mungkin yang teman-teman biar yang belum paham, saya juga sudah beberapa kali menceritakan harus punya macan dan lain sebagainya. Nah, mungkin di barangkali ada sesuatu yang berbeda atau ya definisinya barangkali berbeda untuk menjelaskan macan dulu Mas, ini gimana macannya? Enggak Mas, sebetulnya sama aja. Sama ya, kalau saya memang duplikasi dari para upline ya. Duplikasi dari para upline memang sama menjelaskan macan itu seperti itu. Cuma saya pertama itu nanya dulu ke mereka. Aktivitasnya itu seperti apa. Terus kebanyakan mereka itu mempunyai masalah, apalagi yang sudah nikah, sampai dihina-hina sama mertuanya, diinjak-injak sama mertuanya, terus sampai mereka menangis karena masalah finansial. Nah, di sana saya menanamkan macan itu harus jadi vitamin untuk kemajuan bisnis. Awalnya sih bisnis apapun, awalnya di bisnis apapun. Pokoknya Anda harus sukses, jangan sampai seperti ini terus, apalagi sampai diinjak-injak harga diri. Nah, ya, Mas, maaf Mas, suaranya katanya teman-teman ini kurang besar nih, kurang mungkin jangan pakai headset bisa nggak? Ada nggak? Kayaknya mungkin karena terlalu jauh atau volume dari jaringan dibesarin gitu. Bentar ya, saya cari dulu, boleh? Oh ya, boleh. Ya, itu teman-teman luar biasa. Saya kira jualan. Ternyata nggak ada gambar, nggak ada. Ya, sebentar. Nah, sebentar lagi cari sesuatu. Jadi teman-teman sambil nunggu Mas Saiful cari headset nanti biar lebih jelas suaranya ya. Dan saya kira dugaan saya jualan murni tambah jualan ternyata tidak ya. Ternyata beliau luar biasa menanamkan kepada downline-nya dengan cara ya jualan, tapi barangkali tetap bangun sistem. Ternyata bangun sistem itu sangat berguna, khususnya di era pandemi. Ya mungkin dulu pernah kita sampaikan, atau mungkin Pak Ali kalau yang teman-teman sudah melihat tayangan videonya Pak Ali kan memang luar biasa. Justru di era pandemi ini yang bisa menstabilkan ekonomi malah MLM. Bahkan kayaknya kemarin masuk koran bahwa MLM malah menstabilkan ekonomi. Ini fakta di lapangan ya, fakta yang sudah ada di tempat di halayak ramai itu. Dan kita juga sudah kayaknya teman-teman di sini, khususnya stokis-stokis itu bisa merasakan itu. Walaupun ya omset menurun wajar lah, rabat menurun ya wajar lah, nggak kita tetap masih bersyukur, kita masih bisa mendapatkan rabat, masih bisa mendapatkan passive income. Itu memang lagi-lagi dari kita ya, niatnya sekali lagi niatkan dan keyakinan tadi keyakinan memang sangat penting untuk jadi landasan utama. Jadi kalau teman-teman yang hadir saat ini, ketika teman-teman tidak yakin bisa sukses di NASA, ya akan kesulitan ya, karena ya nggak yakin. Kalau nggak yakin, artinya ya sesuai dengan yang sering saya sampaikan, bahwa Allah itu bersama prasangka hambanya.
Jadi kalau Allah sesuai dengan prasangka hambanya, tentunya kita mestinya prasangkanya yang baik. Kalau baik ya baik, kalau enggak ya enggak. Nah, itu fakta di lapangan begitu. Atau kenyataan seperti itu. Dulu saya pernah, ini kok lama ya? Ya sambil nunggu lah, saya tak cerita sedikit. Saya dulu pernah ini ya, pernah waktu itu saya ya bisnis apa gitu ya, kayaknya di MLM sebelah itu ya. Yang wah ini waktu itu saya baru 32 tahun ya. Berarti hampir apa ya? 8 atau ya 7 atau 8 tahun yang lalu ya. Saya pernah ngobrol sedikit dengan temanku yang sekarang sudah nggak ada di dunia ini. Sudah almarhum 1 atau 2 tahun yang lalu, padahal beliau masih muda, bahkan punya anak yang pas ketika beliau meninggal itu masih usia 8 bulan apa 9 bulan di kandungan istrinya. Di anaknya lahir dalam keadaan yatim. Itu dulu pernah saya berdiskusi dengan beliau ya. Pernah diskusi dengan beliau apa ya, kalau Rasul itu dulu ya kita kan mau nggak mau kalau kita muslim ya, dan saya kira ini kayaknya sebagian besar atau bahkan 100% yang ikut pada kesempatan malam hari ini itu kan muslim semua ya. Dulu Rasulullah SAW beliau itu di umur 40 tahun itu kaya raya. Karena sebelumnya nikah dengan Siti Khadijah itu ketika umur 25 tahun aja beliau mas kawinnya adalah 100 unta. 100 unta itu kalau sekarang itu yang jomblo-jomblo ini kalau usia 25 100 juta, kalau misalkan 1 unta itu harganya berapa, mungkin 30 atau 50 juta gitu ya. Berarti mau 5 miliar. Wah. Mana ada sekarang anak muda yang umur 25 tahun kemudian mas kawinnya 5 miliar. Kalau paling-paling ya kalau biasanya gitu, saya sendiri juga gitu ya, seperangkat alat sholat gitu ya, yang penting sah gitu. Nah ini Rasulullah luar biasa. Jadi beliau sebagai pedagang yang jujur, yang murni, dan istrinya juga luar biasa, saudagar kaya. Walaupun beliau pautannya adalah sekitar di riwayat yang ya banyak sih, cuma yang sering kita dengar adalah riwayatnya 25, istrinya Siti Khadijah itu 40 tahun, terpaut 15 tahun. Tapi kegigihannya luar biasa. Ya? Jumlah istrinya berapa? Kangjeng Rasul? 13. Fokusnya jangan ke istrinya. Itu belum punya istri, nanya istri ya. Satu aja dulu. Ya, jadi luar biasa ya, luar biasa. Kalau kita mau nyentuh Rasul, jadi itu diskusi, bisa nggak ya saya umur 14 tahun nanti fokusnya ke akhirat gitu. Nah, ternyata kayaknya alhamdulillah sudah ya sedikit terjawab, walaupun mungkin belum sepenuhnya ya bisa lepas begitu saja, kayaknya memang belum. Ini sebentar lagi saya 40 tahun, setahun lagi ya, tahun lagi ternyata sudah tua ya, 40 tahun ya, kematangan itu. Nah ini alhamdulillah saya berprasangka baik, ya insya Allah saya bisa. Padahal waktu itu saya belum punya gambaran mau ngapain, mau ini mau itu, ya Allah ternyata memberikan jalannya, yaitu lewat NASA. Lewat NASA, maksudnya adalah lewat NASA, karena dulu saya sebagai guru, ya sekarang juga masih guru, maksudnya guru luar negeri. Nah, guru luar negeri gajinya luar biasa, untuk makan sebulan aja masih kurang. Tapi alhamdulillah Allah ganti.
Cek Mas Saiful sudah. Baru dapat Mas. Oke, ya sambil Jadi begitu teman-teman. Ini prasangka hamba ya. Saya kenapa kok ini saya dengung-dengungkan, saya ingatkan terus. Ya, barangkali teman-teman kalau sekali dua kali belum merasa yakin ya supaya berkali-kali biar yakin. Karena pada hakikatnya pembelajaran itu ya harus diulang-ulang. Kita hafalan Quran juga harus diulang-ulang. Bahkan kalau metode-metode yang lain kan harus 20 kali baca, itu nanti akan hafal semuanya. Kemudian ya kita misalnya yang sudah punya anak kecil juga untuk mempelajari misalkan ayah, ibu atau mama itu kan bisa berkali-kali gitu ya. Nah, ini supaya teman-teman masuk dalam ke alam bawah sadar karena disitulah bekerja. Walaupun mungkin kita apa iya ya bisa kok alam bawah sadar itu bekerja, tapi kenyataannya yang sudah memang begitu. Nah, ini sudah disampaikan tadi sama Mas Saiful, Bang Saiful. Ini saya nambahin. Nanti mungkin teman-teman yang ada yang merasa begitu nanti bisa sharing lah supaya menambah keyakinan, minimal menambah keyakinan. Kalau hanya saya yang ngomong barangkali Pak Kamil atau Mas Kamil tapi kalau mungkin nanti Mas Saiful bilang seperti itu, nanti ada Mas Amin juga begitu, ada Mas Tubi ini kayaknya ya juga begitu, ada Mas Ibah, ada Mbak Roma, ada Bu Erni dan lain sebagainya. Itu nanti akan membuat kita lebih yakin bahwa Allah itu bersama prasangka hambanya. Gitu, Mas. Ini sedikit karena nunggu jenengan cari headset. Oke, coba bisa dicek. Cek. Ya, oke. Udah. Ya, lebih keras ya. Tidak cukup keras. Tadi sampai mana Mas? Saya lupa. Sampai di sini. Sampai keyakinan ya. Jadi keyakinan sama macan ya. Saya minta tolong dijelasin macan itu yang seperti apa tuh macannya itu yang keluar itu. Macan buas atau macan ganas gitu. Iya. Ya justru yang saya cari itu memang macannya macan buas. Macan yang lebih gede, yang lebih buas. Makanya sebelum mereka program hamil itu ya, program hamil stokis, memang saya tanya dulu, cari dulu macannya. Apa yang membuat Anda hari ini kesulitan atau kesusahan? Itu lebih gampang seperti itu ya. Justru ini di jaringan saya tidak akan saya sebutkan, ada yang sudah jadi stokis gara-gara ini udah ada beberapa ya, gara-gara dihina sama keluarga. Ada yang dihina sama kakaknya, ada yang dihina sama mertuanya gitu. Justru inilah saat saya jadi membuat energi baru untuk dia supaya bangkit gitu. Nah, kalau saya seperti itu caranya ya, cara untuk menemukan macannya seperti itu. Soalnya kalau nggak seperti itu dulu, nggak ditanya, dia itu kadang tidak bisa menemukan macannya sendiri kalau tanpa ditanya. Kalau saya seperti itu. Nah terus yang kedua, saya membuat keyakinan ya kepada distributor itu, memberi keyakinan bahwa memang NASA ini berpotensi. Jadi saya bisa rasakan sendiri ketika saya bisnis NASA menjadi stokis, mempunyai penghasilan besar, saya prospek itu, saya ingin merasakan Anda mempunyai penghasilan seperti saya. Gitu ya. Jadi keyakinan bahwa NASA itu memang betul-betul berpotensi. Memang saya banyak membuktikan dari mulai rabat, dari mulai beli apa. Ini saya mampu membeli ini semua murni dari NASA.
Nah, seperti itu. Ya memang kebanyakan itu yang deket-deket gitu. Yang deket-deket. Jadi kalau yang jauh memang agak susah gitu. Kalau yang online. Oh ya. Berarti offline ya. Teman-teman kayaknya rata-rata stokisnya Ciamis semua ya. Cek. Tes ada. Ya. Jadi memang kebanyakan stokis saya itu semua di Ciamis ya, Ciamis Utara terutama. Semua kumpul ya. Jadi malah satu kecamatan itu stokis ada 8 ya kalau nggak salah. Wah mantap. Semuanya ini deket-deket, jarak 100 meter stokis, jarak 100 meter stokis. Dekat. 100 meter stokis ya. Bagus. Dan dipastikan masih jomblo, Mas. Nah, terus yang selanjutnya itu saya menggunakan teori sponsoring up ya, yang dimaterikan waktu itu kalau nggak salah Mbak Umi ya. Mbak Umi itu ada materi sponsoring up. Nah, mungkin Mas Kamil tadi pernah bilang di awal di silent ya, tidak ada berita upline. Justru itu Mas yang saya duplikasikan justru. Downline gitu saya, ya. justru downline saya pun seperti itu. Ketika downline, jadi mengembangkan bakat downline. Ketika si downline mempunyai potensi, itu saya jangan dimasukkan ke grup, silahkan kembangkan potensi sendiri. Karena seperti ini Mas yang saya rasakan. Ketika saya masuk masuk grup upline ya, pembinaan upline, itu kadang-kadang kita itu ketika sharing itu istilahnya ada pelit ilmu ya, ada seperti itu. Jadi kalau mereka punya jaringan grup sendiri itu akan lebih lepas. Maka ketika seperti itu saya rasakan, maka downline itu silahkan buat grup rahasia. Saya jangan dimasukkan khusus jaringan Anda. Sehingga dia bisa lepas menduplikasikan ilmunya, mengembangkan bakatnya. Itu kan ada sponsoring up ya kalau Mbak Umi. Jadi mencetak satu leader lebih dewasa, lebih tanggung jawab terhadap jaringannya. Alhamdulillah memang dengan cara seperti itu saya rasakan sendiri. Memang saya pantau, tapi saya pantau bukan frontline saya, tapi di kedalamannya dipantau. Ini bagaimana pembinaan. Kalau salah, saya mungkin betulkan, tapi kalau betul, silahkan dilanjutkan. Nah, seperti itu. Jadi saya pantau itu bukan leadernya, tapi hasil pembinaannya. Seperti apa. Kalau saya seperti itu kan yang saya serap, nggak tahu salah, nggak tahu betul itu ya. Yang saya serap dari Mbak Umi, itu seperti itu ya, sponsoring up itu menciptakan satu leader tanpa kita harus membuang energi lebih banyak. Justru dengan adanya silent itu justru itulah pembinaan. Kalau menurut saya itu. Ya justru mereka itu lebih dewasa, lebih tanggung jawab terhadap jaringannya. Dan ininya juga kan potensi mereka juga bakatnya itu keluar gitu. Bakatnya mandiri itu keluar. Mandiri. Jadi ilmunya itu mereka itu lepas, nggak segan-segan sharing gitu. Ketika si upline ini nggak masuk, justru ketika masuk, kadang takut salah, kadang takut juga gini Mas, takut juga ketika dia punya trik, takut menyebar ke crossline-nya, kadang seperti itu. Kadang seperti itu. Jadi memang saya ini duplikasikan, silent ini saya duplikasikan. Memang seperti itu. Alhamdulillah gitu ya. Seperti itu kalau saya. Mungkin itu Mas lah. Baik, itu luar biasa ya beritanya. Untuk apa istilahnya mendewasakan atau istilahnya ya mencoba untuk menyapih ya. Ya memang dalam grup apa namanya pembinaan itu
memang tidak harus masuk semua ya. Iya. Kalaupun masuk ya istilahnya cuma memantau gitu ya. Karena memang benar juga sih kalau misalnya ada upline ya rasanya mungkin ya kurang, ketika mau ngomong-ngomong kurang leluasa, betul. Iya. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Terus ini terkait dengan yang jadi stokis itu sebenarnya member baru atau member lama ya Mas ya? Member lama Mas. Member Itu lama ya? kadang ada yang udah 2 tahun, ada 1 tahun. Ada yang 4 bulan katanya. Ada yang 4 bulan. Siapa ya? Yang 4 bulan. Enggak ada. Ada Oh, juga ada. yang 7 bulan. Oh, ada 7 bulan ya. Yang 7 bulan itu sebelum pandemi. Yang 7 bulan. Hmm. Itu tapi sekarang omsetnya turun karena itu omsetnya di Peterna. Peterna gitu. Peterna Inden omsetnya turun. Terus sekarang pandemi kan dia omsetnya itu di Bali ya. Bali, ordernya itu ke Bali. Pandemi terus ternak ayamnya itu kan kalau enggak salah itu kan CP ya 100 berapa puluh ribu gitu ya. Nah itu kan bangkrut kalau nggak salah, bangkrut ya. Nggak tahu gimana masalahnya. Omsetnya juga sekarang Peterna ada omset tetapi omsetnya tuh. Nah itu paling cash bill-nya berapa? Ada yang seperti itu ya. Ya. Itu stokisnya kalau nggak salah 5 bulan, nggak tahu 6 bulan, cepat karena memang mempunyai omset besar. Ya karena proyek ya. Iya proyek seperti itu. Yang lainnya itu lama semua. Paling sedikit itu 1 tahun lah. 1 tahun jadi stokis. Memang program hamil itu kan 9 bulan. Ya betul. 9 bulan program. Seperti itu ya. Nah itu juga program hamil juga sering saya sharingkan juga setiap minggu. Setiap minggu sering-seringkan. Pokoknya dari keyakinan terus awalnya macan, program hamil. Itu program hamil jurus terakhir. Kenapa harus program hamil? Nah, karena mungkin ketika mereka sudah yakin terhadap potensi bisnis NASA pasti mereka ingin stokis. Nah, akhirnya itu saya kasih program hamil 9 bulan. Seperti itu kan kalau orang hamil setiap bulan itu ngecek perkembangan janin ke dokter ke bidan. Nah, kalau di bisnis NASA bidannya itu adalah tanggal 11 checkpoint. Nah, kalau ada perkembangan setiap bulan berarti janinnya itu berkembang. Kalau tidak berkembang hati-hati loh, itu akan keguguran. Nah, seperti itu. Kalau saya seperti itu materinya. Ya, bagus. Ya. Saya belajar. Ya memang kayak gitu ya, harus ada mentoring ya. Artinya memang dicek, oh ini udah sehat belum gitu ya. Iya, betul. Ya kan kalau yang hamil juga, yang memang ibu hamil, kalau memang tidak ada perkembangan si janin, nah itu pasti ada apa-apanya. Nanti lahirnya juga nggak sempurna. Iya, betul. Itu seperti itu. Ya, mungkin kalau saya perbandingkannya ke dunia nyatanya adalah seperti ibu hamil. Kan kalau ibu hamil membutuhkan makanannya, asupan makanannya, gizinya yang banyak. Ya sama ketika kita program stokis juga membutuhkan energi yang banyak, membutuhkan gizi yang bagus, yaitu bangun sistem kita membutuhkan seperti itu. Kalau saya settingnya lah garis besarnya seperti itu. Ya, terus mungkin ada nggak Mas mungkin tadi itu kan terkait dengan sistem ya. Sistem itu tadi keyakinan, macan, kemudian sama promil gitu ya. Nah, itu untuk menciptakan promil itu apakah diajari cara jualan atau yang lain gitu? Enggak. Kalau cara jualan itu kan dari awal mereka itu sudah punya. Kadang ketika saya dewasakan si leader tersebut, kadang mereka itu mempunyai trik yang saya tidak tahu, Mas. Kadang seperti itu. Jadi
manfaatnya kita mendewasakan downline itu seperti itu. Kadang saya sendiri tidak tahu trik mereka, nggak tahu seperti apa cara jualannya. Gitu ya. Tapi memang untuk dasar, memang biasanya dulu ketika awal-awal saya ajarkan cara jual. Sama lah kalau masalah jualan saya duplikasi dari Mas Amin. Biasalah di Facebook gitu. Ya, Mas Tahnya ya. Ini Mas Amin, masih ada gini Mas Amin? Kok nggak kelihatan nih? Seperti itu kalau saya. Jadi memang kalau ya. Gimana? Diterusin aja. Ya kalau masalah manajemen kestokisan atau apa, masalah jaringan, memang itu saya duplikasinya dari Mas Amin. Ya gitu. Ya. Baik, berarti karena dari awal sudah dalam tanda kutip diajarin jualan ya, sudah jualan dulu ya. Iya. Oke. Jadi kalau kesini sebenarnya banyak yang jualan atau sebenarnya memang banyak agen baru, Mas? Agen baru, Mas. Kalau yang jualan itu kalau mereka terlena di jualan, biasanya jadi tumbang gitu. Kalau kata Pak Isan itu kategori daun. Nah, biasanya itu banyak yang tumbang. Maka ketika yang jualannya bagus, entah apa triknya saya nggak tahu, langsung saya follow up. Kadang saya langsung datangi ke rumah. Jangan sampai terlena di jualan. Anda harus bangun sistem ketika ingin mendapatkan penghasilan puluhan juta. Karena dari jualan kan 1 bulan itu nggak nyampe 10 juta, nggak bakalan kuat dia. Makanya apalagi jualannya jualan manual, nggak prabayar gitu ya. Kalau jualan manual tapi dia bagus, nah itu langsung saya follow up, datang ke rumahnya, ini kok poinnya bisa besar, poin personal omsetnya ya. Kalau saya lihat personal omsetnya kok besar. Nah ini berarti dia pintar jualan, langsung saya follow up, paling tidak ditelepon. Ya. Soalnya rawan tumbang itu, Mas. Itu ya, betul. Beberapa donen saya yang seperti itu, jualannya pintar tapi kok pelit ilmu gitu, nggak diduplikasikan ke downline-nya, apalagi nggak bangun jaringan. Itu kan kalau ilmu ya nggak bermanfaat, itu nggak baik. Kalau di NASA kan bermanfaatnya ilmu jadi uang. Ya, betul. Ya, kalau duplikasi ke bawah diajarin trik-triknya ya otomatis ya meningkat, omsetnya meningkat, otomatis kerabatnya atau passive income-nya ya mesti tumbuh. Ya memang benar juga sih kalau istilahnya jualan, tapi jangan lupa jualan itu kayak dulu yang disampaikan Mbak Renita bahwa enggak nih harganya lebih murah. Ya memang harus begitu. Minimal loyal lah, itu juga termasuk kalau jualan membuat member itu kan istilahnya ya jualan juga kan. Bermember itu kan sama dengan jualan. Ya, bagus. Mungkin ada yang lain nggak, Mas? Nanti teman-teman kalau mau tanya silakan bisa di kolom chat. Mau tanya. Oh ya, Mbak Intan, silakan Mbak Intan. Halo Mas. Halo Mbak Intan. Halo. Aku penasaran sih. Ada beberapa downline itu kan memang bukan saya kasih sih, memang saya kasih beri kepercayaan untuk membina downline-nya sendiri gitu ya, seperti yang Masnya tadi bilang gitu ya. Karena ya itu dia, kadang saya dengan frontline itu punya mungkin secara vibrasi dinasanya mungkin udah sama, cuman kan pasti punya trik yang berbeda gitu kan. Baik itu dari cara penyampaiannya, terus dari cara pembinaannya. Contohnya gini, kalau saya kan memang masih agak gimana ya, menyesuaikan lah. Kalau misalnya downline itu, kalau saya tuh galak gitu, tapi saya nggak semua downline saya bisa galakin gitu ya. Nah, tapi ada juga frontline itu yang langsung gitu ya, galak gitu. Makanya saya serahkan aja ya, sudah monggo dibina secara maksimal secara sendiri gitu ya. Maksudnya pendewasaan itu tadi.
Tapi hasilnya gitu, hasilnya itu bahkan sampai sekarang tuh benar-benar poinnya melorot banget gitu ya, benar-benar hilang. Nah, kira-kira gitu ya, Mas ya. Cara pendewasaan yang saya lakukan itu gitu ya, salahkah atau memang kurang pas gitu Mas. karena jujur sih saya sebetulnya juga sama melakukan hal yang sama seperti itu, mempercayakan frontline saya yang sudah besar untuk mengembangkan jaringannya gitu ya, membina jaringannya secara mandiri gitu. Bahkan saya tidak terlalu ikut, ya monggo lah sesuai dengan karakter mereka lah gitu. Tapi justru ambruk gitu. Nah itu kira-kira gimana Mas? Ini sih pengalaman saya pribadi gitu ya. Karena sangat menarik menurut saya. Ya kalau saya ya Mbak, pertama mungkin sebelum saya mendewasakan, mungkin saya lihat dulu itu si calon leadernya. Nah ini karakter karakter dia sendiri, terus loyalitas sama downline-nya itu seperti apa. Jadi saya nggak sembarang mendewasakan memang. Jadi yang perlu saya pantau masih saya pantau, tapi yang perlu saya dewasakan. Cuma ketika saya mendewasakan 1 sampai 5 bulan, itu saya lihat perkembangan poinnya dan saya memantau itu dari kedalaman. Nah ini pembinaannya seperti apa di grup rahasianya itu. Karena saya nggak masuk, memang saya suruh mereka itu untuk membuat grup rahasia selain saya. Silahkan kembangkan. Nah itu saya pantau dari downline kedalaman. Ini seperti apa? Kalau memang kadang saya lihat grupnya, materinya bagus enggak, masuk enggak, terus tanya sama donornya paham enggak, energi perkembangannya seperti apa. Nah kalau saya seperti itu. Terus kalau memang ada kejanggalan, memang saya follow up gitu ya. Saya follow up si leadernya. Tapi kalau follow up leader kan beda. Satu kata pun berbobot. Jadi dia itu langsung praktek. Oh iya seperti ini. Oh iya seperti ini. Gitu. Kalau saya seperti itu Mbak. Kalau Mbak Intan salah apa betul saya itu nggak tahu. Nggak tahu salah. Mungkin itu Mbak Intan yang lebih senior lah. Tahu sendiri. Kalau saya gimana ya. Hancur aja. Berarti intinya ngeceknya bukan langsung ke Berarti ngeceknya itu japri gitu Mas, ke kedalaman atau gimana Mas? Ke kedalaman. Itu ke kedalaman itu saya follow up langsung didatangi. Kadang saya lihat HP-nya gitu. Bagaimana ini grupnya gitu. Grupnya aktifnya seperti apa grup rahasia. Seperti itu. Terus nanya lagi Mas. Tanyakan nanya ya. Boleh. Itu maksudnya yang udah status-status di jaringannya Masnya tuh cewek-cewek atau banyakan cowok-cowok gitu. Karena kan kalau cewek, misalnya ya. Berarti kalau cewek misalnya tuh dilihat handphonenya gitu nggak apa-apa. Maksudnya ini saya penasaran aja gitu loh. Nggak apa-apa Mbak kan kadang jadi kalau saya itu ceweknya itu cuma 2, yang sisanya cowok. Ya nggak apa-apa lah kalau masalah bisnis itu kan kita maksudnya lihatnya kan kita datangi orangnya, coba saya lihat grup WA-nya, pembinaannya seperti apa. Maksudnya kan gini Mbak, saya melihat itu satu grup yang dibina oleh leader yang sedang saya dewasakan. Jadi lihat dari kedalaman itu bukan saya lihat HP-nya apa-apanya dilihat enggak. Cuma lihat satu grupnya aja. Iya, paham. Oke Mas, thank you. Iya. Ini Mas Kamilnya nggak ada ya? Itu di kolom komentar ada yang chat juga Mas. Mae Renita. Di kolom komentar ya. Bentar. Saya mau tanya.
Oh iya, kalau saya Mbak Renita ya saya nggak punya downline mama cuma sedikit. Jadi yang jadi stokis di saya itu semuanya jomblo. Yang udah nikahnya itu baru 1 orang ya. Semua, iya 2 orang. Kemarin ada yang udah nikah 1. Keren tuh, keren. Ya. Semuanya anak muda semua. Anak muda, keluaran SMA, ada yang kuliah. Memang menurut saya ketika anak muda seperti itu relasinya lebih luas gitu. Karena gimana ya, jadi apalagi kalau anak kuliah, anak sekolah. Gitu. Kalau saya sih ya memang awalnya prospeknya seperti ini Mbak. Jadi saya itu ingin mempekerjakan orang-orang yang nganggur. Jadi karena mungkin saya memang udah nikah, udah punya anak, tapi kalau di usia atau wajah yang masih muda ya, jadi saya masih bisa gabung ke anak-anak muda, dekati mereka, terus yang suka main game, yang suka nganggur, itu saya mulai arahkan ke pegang Android yang berpenghasilan seperti itu. Alhamdulillah. Mengajak orang-orang yang pengangguran, suka main game, seperti itu. Ya. Moga yang lain, kalau ada yang bertanya silahkan. Ada nggak Mas kendala yang mungkin berarti atau mungkin pernah nggak tahu putus asa? Sudahlah, misalnya, atau mungkin dalam pembinaan ada nggak misalnya yang diktat, wah ini nggak pantas atau sebaiknya saya nggak terusin aja lah, udah biarin aja. Pernah nggak kayak gitu? Atau mungkin ada nggak? Sering. Oh, itu sering kenapa Mas? Sering ya, emang banyak downline yang memang kan saya dulu itu fokus 6 kaki ya. Fokus 6 kaki. Kalau sekarang enggak, saya fokus 4 kaki. Nah itu kan memang banyak downline yang memang mungkin saya sudah habis-habisan gitu ya. Follow up, kadang saya follow up itu kerjanya itu sampai jam 3 malam itu saya baru pulang. Wow. Ya, saya kemarin saja itu 1 bulan ke belakang itu saya sampai jam 3 follow up. Sampai Mas Ilham itu saya follow up jam 3 ya. Wah, keren sekali. Itu saya berangkat habis maghrib. Ngajari downline baru karena di sana punya tim yang banyak, langsung closing banyak gitu. Terus kemalamannya pagi-pagi itu jam 3 langsung saya Mas Ilham. Sama lah ngobrol-ngobrol masalah bisnis seperti itu. Ya follow up intinya. Memang saya kalau lagi semangat-semangatnya memang kekuatan kerjanya seperti itu. Jadi tapi itu waktunya enggak setiap malam gitu. Kadang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali atau seminggu sekali. Memang saya seperti itu ya. Follow up-nya. Yang jauh pun pernah saya ke Cianjur itu berangkat dari Ciamisnya itu jam 12 nyampe jam Cianjur jam 3 malam. Nah itu memang kalau dibandingkan dengan orang lain yang sedang tidur itu saya bekerja. Jadi mungkin menurut saya sendiri memang kalau tidak bisa raih, padahal saya kerja sudah full gitu. Masa saya harus seperti itu Mas. Ya. Kedondan saya pun itu kan kalau saya ya memang ke diri pribadi, ke kemajuan mungkin berkembang juga, terus saya duplikasikan juga, saya tunjukkan ke downline saya bahwa saya itu bisa seperti ini saya kerja keras. Jadi downline yang didatangi juga mereka itu juga menduplikasi, oh ternyata si Apren ini kerjanya bukan main gitu.
Ya, itu yang ini Mas yang terkait dengan misalkan sudahlah saya nyerah misalnya. Sudah aku nggak gimana itu? Yang tipe seperti apa yang kalau seperti itu? Kalau yang seperti itu yang memang saya itu kan biasanya kalau dulu saya ingin saya punya fokus 6 kaki itu yang 2 kaki 2 kaki itu sudah saya kembangkan. Terus saya ketika ada donen baru saya kasih, terus saya kawinkan, terus saya suruh bina. Maaf di sini mati lampu Mas. Saya suruh bina ya, mereka itu saya kasih downline, saya bina. Terus ternyata merekanya itu malah gimana ya, saya capek-capek bina downline-nya, merekanya leha-leha, malah enak-enakan. Memang saya sempat ini tinggalkan aja gitu. Memang pernah saya tinggalkan, tapi saya fokusnya ke bawah, ke dalaman. Memang orang-orang tersebut ditinggalkan, maka di stokis saja itu banyak stokis yang upline-nya itu nggak stokis. Upline-nya itu nggak stokis, tapi downline-nya sudah stokis. Tuh. Banyak yang seperti itu. Bisnasa berarti adil ya Mas ya? Nah, adil. Pokoknya yang nggak aktif, memang saya tinggalkan. Saya fokus ke dalam. Nah, kalau Dolen-dolen saya didengar di NASA itu bisnis adil, tidak selamanya yang di bawah nguntungin di atas. Jadi yang stokis Mas itu rata-rata cowok-cowok bujang ya? Iya, kebanyakan cowok-cowok bujang, kebanyakan. Jadi ini ada Mas Anggus nih sorot-sorot, aduh mati lampu di sini. Kalau di saya kebanyakan memang para jomblo gitu. Jadi mereka itu kalau menurut saya ya orang-orang yang bujang itu nggak rawan berhenti lah. Maksudnya kendalanya itu nggak banyak. Beda dengan ibu-ibu. Banyak donen saya ibu-ibu yang bagus jualan pun kadang tumbang dengan masalah pribadi. Kadang tumbang ketika ada masalah dengan suaminya. Kadang masalah dengan siapa itu rawan tumbang memang kalau ibu. Itu saya rasakan sendiri, banyak downline saya yang tumbang karena masalah dapur gitu ya, karena masalah dapur nggak semangat atau apa. Tapi kalau anak muda nggak seperti itu. Saya tanyain itu cara membedanya gimana. Saya udah punya 4 SM ini tapi poinnya pada nggak qualified. Poin bare itu kan 19.000 itu mencar-mencar. Jadi belum bisa lepas, bukan nggak mau ngelahirin, bukan. Tapi memang paling besar pun 2.000, 3.000, 500 mencar-mencar. Bleeder banyak, cuma belum ada yang bisa dilahirin. Ya, siapa sih yang nggak mau lahir ya? Tapi kan emak-emak udah segalanya dikerjain. Kayak saya sampai kadang sama donen dulu bilang, ayo lahir cepetan naik, jangan sampai saya disangkain mau nguasain omset. Sampai ada yang bilang menguasain omset. Enggak, saya nggak menguasain omset, tapi kalau memang belum dilahirin, kayak gimana dipaksain lahir kalau cuma poin kecil 4.000, 3.000, 5.000. Karena buat kedepannya nggak kualitas kan kasihan juga gitu maksud saya. Biar semuanya paham, biar semuanya dengar. Karena saya waktu lahir stokis pun itu kan saya poin 14.000, 13.000, 14.000. Pas di bulan kedua langsung 20.000 loncat karena memang qualified gitu. Makanya berarti solusinya harus cari yang ini ya, yang bujang ya. Enggak juga Mas. Enggak juga Mbak. Kalau saya kalau seperti itu kan ada program hamil. Di program hamilin aja sehingga dia itu kan bisa cek poin setiap bulannya. Hati-hati itu kan kalau nggak ada perkembangan berarti itu hati-hati nanti lahirnya prematur. Nah itu yang membuat nanti dia juga bakal nanya kok ini janin saya nggak ada berkembang. Oh hati-hati Mbak, itu asupan makanannya kurang bagus, berarti harus bangun sistem. Nah seperti itu. Terima kasih banyak Mas. Ya. Member saya, leader saya juga dengar ini yang pada ikut Zoom bisa
bisa mungkin cara kasih sharing-sharingnya. Mas mau nanya Mas? Iya silahkan. Gimana supaya bisa naik Diamond Qualified? Cara pembinaannya? Wah ini stokis dekat nih. Harusnya datang ke rumah ke sini. Kalian saja biar banyak satu pertanyaan banyak yang menerima gitu. Nah, betul. Kalau saya ya sebetulnya saya Diamond itu enggak disengaja. Malah asli Mas yang saya maksudnya gini, sekarang juga ini sebetulnya saya itu hampir eksekutif ya, tapi saya nggak suka ini caranya seperti ini. Kenapa? Saya kan fokusnya itu 4 kaki ya, tapi ini kaki kelima mau stokis gitu. Aduh, yang saya maksud bukan seperti ini gitu. Kalau ada GM1 itu saya malah naik eksekutif. Tapi yang saya maksud rencana saya bukan seperti itu. Tapi jadi, bagus Mas. Itu ya terus. Kan saya kemarin itu Diamond itu kenapa saya nggak disengaja? Karena saya fokusnya itu mensukseskan downline ya. Jadi ketika si downline saya nggak peduli mau kaki gajah mau apa, yang penting downline saya sukses. Nah, seperti itu ya. Jadi maksudnya setiap downline itu saya support untuk stokis, untuk naik peringkat. Itu kan saya imbas ya. Kalau saya peringkat itu imbas. Jadi saya itu nggak memikirkan diri saya pribadi. Adapun yang saya dewasakan, mungkin ketika ada downline saya yang saya dewasakan, yang mereka awalnya kadang merasa tidak diurus, padahal ketika tidak diurus itu tidak diurusnya itu adalah pembinaan. Kalau saya seperti itu. Jadi setelah saya mendengarkan sponsoring up dari Mbak Umi, pembinaan saya langsung seperti itu. Jadi langsung mendewasakan downline. Nah, ketika itu saya langsung bisa melihat potensi sebetulnya yang ada di diri si leader tersebut. Oh, ternyata dia itu mampu gitu. Luar biasa itu ya. Jadi memang fokusnya mensukseskan orang lain, insya Allah kita akan sukses. Iya. Kuncinya begitu ya Mas ya. Ya kalau saya seperti itu. Ya, jadi penting teman-teman, kalau ya saya mungkin Diamond tapi tidak qualified ya, karena agak karbitan dikit, karena dulu awal-awal itu ya jualannya banyak, kemudian menjadikan CM, akhirnya ya eksekutif. Makanya udah ini berapa tahun ya, 4 atau 5 tahun saya nggak naik-naik ya saya nikmati aja lah, nanti biar baru qualified gitu kan, seperti itu. Karena memang ya kembali lagi ya, barangkali karena memang ya di kaki lainnya tetap saya tetap ya bersyukur, alhamdulillah saya punya kaki gajah gitu. Nah, tugas saya ya mau penny yang lain, walaupun tetap nggak begitu. Makanya saya ini sudah hampir 45 bulan ini ya, setiap minggu kayaknya baru libur 1 kali kalau nggak salah, saya ingat saya begitu. Ya ini ya demi teman-teman, atau ya minimal saya sudah berbuat lah, saya sudah berbuat semampu saya. Mampunya sekarang saya bisa hanya istilahnya mengadakan Zoom meeting kayak gini ya udah kita lakukan supaya teman-teman juga termotivasi. Seperti saat ini kan ketika mendengar saya ceritanya Kang Asep, kemudian mungkin dulu Mbak Rita dan teman-teman yang lain, itu akan termotivasi. Ya intinya
sebisanya kita bermanfaat untuk orang lain. Jadi memang tidak harus kita sukses duluan, kita nggak harus lah. Saya kira nggak harus. Saya senang misalnya kayak Mas Amin sudah double diamond director, ada Mas Hamzah juga sudah double diamond director. Nah ini saya senang bisa live, nggak apa-apa, saya enjoy aja. Dan walaupun beliau misalnya nggak bisa hadir ya tetap saya usahakan untuk ini ya mudah-mudahan ini jadi minimal ya jadi amal gitulah, yang bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Jadi memang intinya di situ mungkin Allah nanti yang akan mencatat lah. Jadi saya kira penting lah, kita tidak harus hasil ya, orientasinya bukan hasil tapi proses. Dan insya Allah ketika kita yakin, tadi memang intinya diyakin itu tadi, yakin, kemudian kita juga bina ikhlas bukan untuk diri kita ya, bukan diri kita sendiri, insya Allah nanti Crown Diamond Director itu hanya soal waktu gitu aja lah. Betul, begitu ya Mas ya. Ya. Betul. Monggo yang lain kalau ada yang mau bertanya silahkan. Atau mau ada yang sharing lagi? Tuh Mas Amin, halo Mas Amin. Dengar suara saya? Wah ini lagi konsen yang lain nih. Monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau di chat kayaknya tadi ada yang nanya ya. Mas bagaimana cara berinteraksi dengan downline atau para member agar jaringan berkembang? Gimana Mas? Cara berinteraksi ya. Kalau saya sih lebih ke memahami dulu karakternya seperti itu. Jadi sebelum berinteraksi saya pahami dulu mereka. Kadang saya itu melihat kemauan mereka dulu. Mereka alurnya kemana, kita ikutin dulu. Nah setelah kita ngikutin sedikit-sedikit kita masukkan pola kita. Kalau saya seperti itu, supaya mereka itu nyaman. Karena kalau mereka harus ngikutin pola kita, terus apalagi mereka berpengalaman di dalam bisnis yang lain, biasanya mereka itu nggak nyaman gitu ya. Ketika nggak ada kenyamanan, biasanya langsung tumbang. Kalau saya seperti itu saya. Nggak tahu kalau yang lain gimana gitu. Apalagi kalau Mas Kamil gimana saya nggak tahu. Halo, tes. Halo. Ini nggak ada suaranya ya? Sorry. Lupa, belum di unmute. Ya, betul. Jadi sebaiknya memang mengikuti alur ya. Memang alurnya downline baru khususnya ya. Yang baru kita ikuti saja sesuai dengan alurnya mereka. Ya. Atau kepinginan mereka. Artinya kalau misalkan saya hanya pengen jualan ya sudahlah, nggak apa-apa pengen jualan. Yang penting kita dapat omset dulu. Tapi ya nanti lambat laun ini sudah jualan nanti kalau jualan aja nggak bosen po. Nanti kalau waktunya bosen kamu nggak punya downline loh, nggak punya omset, kamu misalnya sakit dan lain sebagainya, kemudian ditambah mungkin alasan-alasan lain supaya tidak ada alasan lagi buat dia untuk menolak membangun sistem. Kayak misalnya contohnya gini, ya kemarin sudah pernah saya sampaikan juga ya. Misalnya
misalnya kita prospek misalnya pada Pak Budi misalnya ya, Pak Budi ini tadinya konsumennya orang lain, kemudian kita prospek konsumen, mungkin konsumen tanggungan sama-sama dia pemakai produk, tapi yang penjual atau agen NASA itu tidak menawari karena mungkin masih ingat, wah sayang nih, untungnya banyak nih. Nah, akhirnya kita prospek Pak Budi ini jadi donan kita. Kan yang orang lain itu yang tadinya sudah mungkin prospek awal untuk menjadi customer kan hilang. Nah, mungkin dibuat kayak gitu. Nah, kalau ini Pak Budi ini kemudian jadi member NASA di tempat orang lain, maka kamu sudah tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tapi kalau dia jadi member, ya untuk saat ini beliau itu ya mungkin atau kita cuma dapat omset stokisnya aja, omset pribadinya, tapi mungkin kita belum dapat untung, apalagi mungkin kita belum stokis ya nggak apa-apa gitu. Nanti kan lama-kelamaan mungkin bisa jadi jangan nanti Pak Budi memang tipe kalian adalah seorang leader, maka otomatis ketika dia besar kita akan besar. Mungkin seperti itu teman-teman. Ini khususnya bagi teman-teman yang baru atau mungkin saya juga mengingatkan pada diri saya dan teman-teman kalau lupa ya seperti itu. Artinya memang kalau bahasa Jawa itu ngeli gitu lah, ngeli ojo keli gitu. Di bahasa Indonesia apa gitu. Intinya kita tetap ikut arus tapi jangan terbawa arus gitu. Ya kita punya standar. Oh ini kalau kayak gini saya harus berhenti. Jangan ikut arus terus gitu. Saya harus cari yang lain. Saya harus menepi gitu misalnya. Nanti suatu saat kalau sudah kelihatan kan nanti mungkin 2-3 bulan sudah kita bisa lihat karakteristiknya teman-teman yang ada atau donen-donen yang baru kita kita jangan ajib pamungkas, kita tetap jalanin. Oh kalau enggak ya sudahlah dibiarin, kalau misalkan nggak mau ya sudahlah dibiarin gitu. Hari yang lain gitulah, istilahnya kan seperti itu. Ya, ini sering saya dengan Pak Isan juga. Jadi jangan fokus pada orang yang mungkin kelihatannya menurut kita itu ini bagus, ini prospek banget, ini besok mau jadi leader, tapi kita lupa dengan yang lain. Nah ini yang kita gadang-gadang, ternyata malah enggak seperti itu, malah kecewa dan mungkin kita rugi dengan yang lain, rugi dengan waktunya juga begitu. Gitu, Mas. Ya, ini ada yang nanya lagi. Gimana cara menyikapi donen yang pindah bisnis lain selain NASA? Ini dari Mbak Kurniati. Silakan Mas Saiful. Kalau saya sih memang banyak ya, di saya juga banyak. Tapi pertama saya biarkan dulu. Kalau saya ya ini kalau saya biarkan sehingga mereka itu bisa merasakan, bisa memilih, membedakan ya. Membedakan yang mana yang lebih banyak penghasilannya. Tapi memang dengan catatan kita pembinaannya itu tuntas gitu ya. Jangan sampai tidak tuntas. Kalau kita pembinaannya setengah, justru itu kesalahan diri kita. Kok mereka bisa pindah ke bisnis lain? Oh, jangan-jangan kita yang salah. Nah itu kita tanya dulu dari sendiri, apakah kita sudah tuntas menginformasikan dari mulai keyakinan dan potensi bisnis NASA dengan betul-betul tuntas gitu ya, betul-betul benar penghasilan seperti apa, potensinya seperti apa. Kalau memang kita hanya diajarkan, diinformasikan hanya jualan dengan keuntungan recehan, ya wajarlah kalau itu pindah ke bisnis lain, mungkin dia itu nggak tahu potensinya. Kalau udah tahu potensinya kan pasti mereka itu nggak mau pindah. Contoh saya aja,
saya banyak yang prospek dari bisnis lain. Itu saya nggak pernah mau. Kenapa? Saya sudah tahu potensi bisnis NASA dan saya sudah merasakan bahwa dari bisnis NASA ini memang betul-betul menggiurkan gitulah. Cukuplah bagi saya, itu malah lebih cukup. Ya. Baik, ya monggo, itu ya memang betul. Kalau saya juga cenderung begitu. Kalau memang sudah mungkin ya itu tadi kan udah, kalau kayak gitu kan berarti udah nggak yakin lagi. Iya. Betul. Sudah nggak yakin kalau di NASA bisa sukses. Padahal faktor pertama yang ada keyakinan. Kalau kita keyakinan sudah nggak yakin di NASA, ya wis pindah aja atau pergi aja gitu. Kadang yang pergi itu mereka itu sebetulnya yang berhenti di NASA atau yang tidak mau fokus itu sebetulnya yang saya alami ya, mereka itu memang tidak tahu potensi bisnis NASA yang sebetulnya gitu. Kalau saja mereka tahu bisnis NASA, yakin, terus testimoninya ada, kita sendiri udah mempunyai penghasilan segini, ya pasti mereka juga kalau sudah yakin pasti jalan terus. Kalau nggak yakin ya pasti pindah. Seperti itu. Ya, betul. Ya, begitu. Ada yang mau bertanya lagi? Yang sharing-sharing lagi, silakan. Oh, nggak ada ya. Ya sudah, kita tutup aja Pak. Udah jam 9:18. Yang penting kalau saya sih pada prinsipnya ya kita ngonline bareng-bareng 1 jam nggak apa-apa lah. 1 jam, 1,5 jam sampai 2 jam setiap minggu. Ya mudah-mudahan ini jadi apa namanya, jadi ilmu buat teman-teman supaya tetap bisa eksis di NASA dan untuk ngecas selalu supaya kita tetap apa namanya, ya tetap ingat NASA itu memang berpotensi dan NASA itu memang patut untuk diperjuangkan. Nah ini harus kita pikirkan atau kita masukkan ke dalam otak bawah alam sadar supaya memang kerjanya lebih mudah. Seperti itu. Ya silakan kalau mau tanya Mbak Novi ya kan. Ada yang nanya nih Mas, cara efektif prospek yang baik gimana ya Mas agar orang tertarik ikut jadi member? Ya pertama kalau saya edifikasinya untuk langkah awal itu penghasilan laba eceran dulu. Kalau saya laba eceran. Jadi maksudnya jualan lah. Kalau kita nggak punya cara jualan, bagaimana ketika donan baru masuk. Nah, kan nanti mereka juga bingung. Ini saya sudah masuk NASA, ini saya harus ngapain? Gitu. Biasanya seperti itu. Kalau saya yang pertama diedifikasi itu ketika prospek itu laba eceran. Laba eceran ya, artinya biar kelihatan jualan kristalik tentunya 95.000 gitu ya. Nah itu 90.000 ya. Justru sekarang lebih gampang itu prospek karena banyak yang nganggur Mas. Iya betul banyak nganggur. Ya monggo yang ini Mbak Novi silakan dibuka apa namanya. Oh ini saya masih SMS, gimana cara meyakinkan donen kalau
potensi bisnis NASA itu luar biasa, sedangkan saya saja masih SM dan semua downline tidak semua masuk grup stokis, jadi saya yang bina langsung. Pada intinya saya aja masih SM belum jadi stokis. Gimana cara meyakinkannya? Kalau saya itu kan pernah dengar sharing Mbak Intan ya. Ketika saya follow up ataupun saya follow up ataupun prospek itu kan Mbak Intan pernah bilang itu katanya home sharing dari Pak Ihsan itu ada keroyokan minimalnya 2 lawan 1. Nah, itu saya selalu praktekkan. Nah, untuk meyakinkan umpama kita masih SM, bawa aja ke stokis atau bawa aja ke Mbah Diamondnya. Iya, betul. Kita keroyok gitu. Yang belum yakin itu kita keroyok sama para leader supaya mereka itu betul-betul yakin. Kalau saya seperti itu, Mas. Kadang downline saya juga yang kurang yakin bawa aja ke rumah saya sama upline-upline-nya. Kita keroyok sama-sama biar mereka itu terjerumus ke lubang kesuksesan gitu. Kalau saya seperti Mantap. Oh, downline jauh dari stokis. Kalau downline jauh dari stokis gimana? Kan bisa video call itu WA sekarang bisa. Ya. Atau bisa Zoom ya. Zoom. Ya, betul. Ya, jadi mungkin potensinya perlu benar tadi yang sampaikan mungkin 2 lawan 1. Artinya mungkin kalau Mbak Novi misalnya belum pede begitu ya, saya masih SM, ya sudah. Atau mungkin barangkali karena downline itu adalah teman dekat, sehingga kamu aja belum sukses kok mau bilang potensi NASA besar ya. Nanti kalau jenengan istilahnya hanya mengandalkan kemampuan jenengan sendiri, padahal mungkin udah tahu, udah bener, tapi karena mungkin dalam tanda kutip downline itu masih butuh bukti yang lain gitu loh. Ya perlulah dibawa ke upline, bawa upline terdekat, atau ini mungkin dipertemukan di pakai WhatsApp call itu kan, call bisa 8 loh. Ya mungkin dibawa. Ini ayo kita belajar bareng ya, belajar bareng dengan upline saya. Ini saya memang belum stokis nih, tapi insya Allah potensinya luar biasa. Nah, silakan mungkin ayo bareng kapan kita stokis, atau mungkin kapan kita ngobrol bareng via WhatsApp grup itu, call grup itu, atau mungkin ke stokis. Nanti disampaikan pakai buku ini ya Mbak ya. Sudah punya buku ini belum ya? Kalau pakai buku ini misalnya Passion Business itu, nah kan di sini sudah banyak. Potensinya dari pokoknya semua makhluk hidup membutuhkan, kecuali jin ya, karena jin nggak kelihatan. Itu pun katanya kalau nggak salah ada di Asafi itu ada daun bidaranya itu untuk jin itu juga. Tapi yang jelas potensinya kan di NASA itu kan luar biasa, dari manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki, apalagi ini wajah itu luar biasa, produknya banyak banget, kemudian ke bawah. Nah, ini luar biasa ya, potensinya itu dari kesehatan ya, untuk kemudian dari hewan juga ada, dari perikanan ada, dari tumbuhan ada. Jadi semua makhluk hidup kebutuhannya ada di NASA. Kemudian nanti juga disampaikan juga Mbak, misalnya bahwa ya kita niatkan untuk menolong lah. Jadi kalau kita niatnya untuk ansih bisnis, barangkali kita akan kecewa ya ketika tidak terjual atau tidak, kita sudah ada konsultasi bla 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 ini, ternyata makasih ya sis. Kan kadang kalau kita tidak menyiapkan mental itu kan down, atau ya apa deh gitu. Ya kita mencoba, ini saya menolong teman atau menolong orang yang mungkin membutuhkan.
Jadi yang sakit supaya sembuh ya kita nolong, menyediakan obatnya. Atau sapi supaya gemuk, ya kita tolong pakai Viterna. Nah, karena dia membutuhkan vitamin itu. Itu akan lebih nyaman, lebih plong gitu ya. Jadi silakan diajak ke upline-nya Mbak kalau memang masih belum, itu paling mujarab menurut saya. Karena jenengan akan lebih nyaman. Nah, nanti biar upline menyampaikan ini loh. Besok lagi kalau tanya-tanya ke Mbak Novi saja ini sudah bagus kok, sudah menguasai. Nah, nanti kan kepercayaan ke jenengan untuk menjelaskan yang lain akan lebih mudah begitu. Tapi di awal memang barangkali perlu video call atau perlu langsung diajak ke stokis ya, supaya lebih mudah ngomongnya. Istilahnya kalau bahasanya orang Jawa itu nyilih tangan gitu ya. Sebenarnya kita mau jewer gitu, jewer tapi bukan pakai tangan kita, pakai tangan orang lain, sebenarnya kan seperti itu. Begitu. Ada yang lain silakan. Thomas Saiful ada menambahi? Monggo. Yuk, Mas Saiful, cek. Ya, cek. Ini saya lagi sambil acara Mas ngeliwat nih. Sama para downline. Udah mau makan. Oh ya. Aduh. Mantap. Ya, oke. Ini sudah jam 9:30 mau makan ya. Mau makan. Ada Mas Angkus nih di sini nih. Ada Mas Angkus. Iya. Mas Angkus itu. Ya, Mas Angkus. Ini biasa saya. Mati listrik. Iya, mati lampu di sini. Ya kalau saya ini ngejom bareng. Ya, oke. Semangat pagi. Pagi. Ayo Mas Bahrul juga. Banyak itu. Enggak. Kebetulan lagi kumpul-kumpul Mas. Oh gitu, ya. Iya. Sip. Ayeuna mamerbo. Oke. Ya. Silakan Mas, mungkin ada lagi nih, satu lagi. Bagaimana cara follow up downline yang bobot cantik? Waduh. Yang bobot cantik. Itu memang downline saya juga banyak seperti itu ya. Jadi banyak yang seperti itu. Yang penting gini aja kalau yang bobo ya, memang ketika kita mau ajak lari orang yang tidur pasti terseret-seret. Kita ajak lari yang bangun aja, gitu. Yang penting kita sudah tuntas menginformasikan bisnis nasabah, berarti bukan salah kita. Nah, baru kalau kita menginformasikan bisnis nasabah tidak tuntas, terus mereka bobo, itu salah kita. Itu seperti itu. Nah, kalau mau tidur atau mau ngegas itu kan urusannya dia ya, urusan dia. Gitu. Ini kan bisnis dia sendiri. Ya, kita selaku upline cuma membina aja. Ya. Kalau saya gitu nggak fokus yang tidur, yang penting saya sudah tuntas menginformasikan bisnis nas. Setuju. Gitu ya. Iya, daripada nanti kita capek ya bangunin. Iya. Bangun. Masih ngantuk ya. Ya kan kalau ngajak lari ke orang yang tidur itu kan nantinya terseret-seret gitu. Iya, betul. Ya, memang nanti malah jadi kita sakit hati itu ya. Iya, nah itu. Jadi malah buang-buang energi. Ya kira memang betul ya. Ya memang kalau yang ketika kita sudah menyampaikan betul, makanya tadi mungkin pakai begini ya, betul-betul sudah dijelaskan dari lembar pertama sampai lembar akhir. Itu kalau sudah, ya sudah, terserah kamu. Kalau mau ikut saya, ayo. Kalau enggak, ya monggo. Kalau mau jualannya silahkan, ya terserah. Pokoknya intinya seperti itu mungkin lebih nyaman di kita, nyaman di mereka gitu. Nyaman di dia. Karena ya sudah, wong pilihannya masing-masing. Bisnis ini kan
memang bisnisnya masing-masing. Apa istilahnya, tidak mesti upline itu rabatnya lebih tinggi, itu tidak mesti. Dan itu di NASA tuh banyak banget yang seperti itu. Termasuk saya ya, misalnya saya yang tahu persis ya di Mas Amin lah. Mas Amin itu lebih besar rabatnya dibandingkan saya. Walaupun kalau omset pasti lebih besar saya kalau omset, tapi rabat itu tidak. Rabat itu tergantung ya pekerjaan teman-teman semuanya lah, atau membangun bisnisnya dulu itu seperti apa ya, nanti dapatnya seperti itu. Insya Allah adil di NASA, adil lah dibandingkan yang lain. Kalau mungkin di tempat lain harus perlu ini itu ya, tapi insya Allah kalau di NASA insya Allah lebih adil, lebih menenangkan juga. Dan ini kayak semacam malam ini, acara malam ini saya sering ngomongkan bahwa ini bagian dari pembinaan, bagian dari keseriusan saya lah, minimal keseriusan saya untuk membina teman-teman atau teman-teman yang lain, stokis-stokis yang yang pro, yang artinya memang mau membangun bisnis NASA dengan baik sesuai jalurnya. Juga saya lihat banyak juga yang di sini mungkin yang belum bisa gabung, mungkin kebetulan ada acara mungkin yang lain ya saya nggak apa-apa lah, silahkan. Artinya memang ya pilihan gitu aja, lagi pilihan. Yang penting saya bisa berbuat apa saya lakukan. Saya bisa nge-zoom seminggu sekali saya lakukan. Kalau nanti terpaksanya belum bisa, mungkin ada acara ya gitu, saya sampaikan begitu. Tapi intinya ya ayolah bareng-bareng bermanfaat untuk orang lain lah. Kan itu slogan Rasul ya, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini penting untuk kita supaya nilai kerja kita ada. Nilai kerja yang dimaksud itu ya di hadapan Allah khususnya ya. Kalau manusia sih barangkali masih menyanjung-nyanjung mungkin karena tidak tahu borok kita, tidak tahu kekurangan kita. Tapi kalau sudah di hadapan Allah ya sudah. Ya kalau yang nyanjung Allah sudah berarti itu luar biasa. Begitu ya teman-teman. Ini sudah jam 9:30. Ini kayaknya pembicara sudah sedang makan malam begitu. Selamat menikmati santapan malam Mas Saiful dan kawan-kawan, ada Mas Engkus dan yang lainnya. Kita mungkin akhiri saja ya. Insya Allah minggu depan kita lanjut dengan sharing tempat lain, mudah-mudahan ada ilmu baru dan minimal bisa mengecas kita, walaupun mungkin yang disampaikan intinya sama tapi penyampainya berbeda, insya Allah juga berbeda menerimanya. Dan ini akan jadi kekayaan atau hasanah keilmuan kita atau hasanah pengetahuan kita terkait dengan bisnis NASA, bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, oke? Terima kasih Mas Asep, Saiful. Ya, sama-sama Mas. Bisnisnya berkembang, donanya juga berkembang semuanya. Nanti CDD di tahun ini. Amin. Doakan saya segera SC, Mas. Ya, amin. SC Ciamis Bang bisa. Oh, jauh. Dengan Mas Amin jauh. Jauh. Saya sudah ngajuin Mas, sudah 2 bulan. Sudah ada balasan? Udah. Hampir ACC aja. Oh ya, alhamdulillah. Sedikit lagi. Ya. Oke, saya juga mudah-mudahan sukses. Nanti kalau sudah SC itu bisa memanage yang lain. Lalu udah 18 stokis sudah bagus lah. Oke, sip. Go yang lain yang istilahnya yang masih stokis, yang mungkin memungkinkan mau SC, syaratnya ingat ya, SC itu minimal diamond kaki ya, poin 100.000. Hanya kalau nggak salah stokis
Stokis minimal berapa? 10 atau 15 ya? Stokis lokalnya itu 6. Padahal berarti. Jadi kayak gitu teman-teman. Minimal diamond, kemudian omset jaringan minimal 100.000. Terus ada stokis, di situ ada 6. Walaupun bukan jaringan kita ya. Stokis luar kita nggak apa-apa. Tapi harus minimal ada 6 stokis. Ini Mas Saiful sudah 16 ya, 18 stokis di kitaran itu berarti sudah cukup ya. Oke. Selamat Mas, mudah-mudahan segera terkabul. Amin. SC-nya. Teman-teman yang lain juga begitu, apalagi kalau luar Jawa ya itu akan lebih mudah ya. SC begitu. Gitu ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman masih pingin mutar siaran ulangnya atau mungkin tadi sempat sinyal boleh di YouTube ya, di YouTube saya nanti ya paling tidak kalau di share di download kita jadi barangkali melek gitu ya, atau sadar iya ya seperti itu toh. Seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Saiful dan teman-teman semuanya yang sudah bergabung di Zoom pada malam